Halo anak-anak 11 MIA 1. Oke, berhubung hari ini pembelajaran matematika eh, terskip begitu ya, karena kalian mengikuti EduFair yang penting buat kalian untuk masa depan seperti itu, maka Ibu Nada membuat video pembelajaran ya untuk topik yang harusnya hari ini, hari Jumat ini eh, dipelajari seperti itu ya. Untuk topik hari ini topiknya itu adalah inverse dan determinan lanjutan ya. Inverse dan determinan lanjutan. Dan setelah inverse dan determinan lanjutan, masuk ke menyelesaikan program linear ya. Menyelesaikan program linear dengan metode matriks. Oke, jadi ada dua topik besar yang akan dibahas oleh Ibu Nada dalam video ini. Mohon perhatiannya dan kefokusannya. Jika kamu sudah mulai ya gravitasinya meningkat begitu ya, silakan ditanggulangi ya dengan cara minum air putih ya ataupun melakukan pergerakan-pergerakan kecil. Karena apa? Kamu harus fokus tentunya supaya materi ini bisa kamu mengerti dengan baik ya. Apalagi kita bukan tatap muka dan saya juga dalam membuat video ini saya sangat berusaha ya, berjuang sekali bagaimana agar dalam video pun bisa dapat dimengerti ya. Di kelas aja kadang secara langsung kadang masih belum ngerti ya, apalagi di video. Tapi sama-sama kita berjuang begitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, jangan didiam-diamkan. Apalagi udahlah gitu ya, ada sikap-sikap yang bodoh amat begitu. Jangan ya anak-anak ya. Oke. Nah, topik yang pertama inverse dan determinan lanjutan ya. Saya mulai dari rumusnya yang mana ini kalian sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, determinan itu untuk matriks yang ordonya 2 kali 2 begitu ya. Itu determinan itu dituliskan dengan huruf kecil gitu ya. Determinan dalam kurung A, misalnya ada matriks A yang berordo 2 kali 2, itu rumusnya adalah AD kurang BC. Untuk anggota matriksnya, matriks A ordo 2 kali 2 itu adalah ABC CD begitu ya. Jadi tinggal dikalikan diagonalnya ya, diagonalnya. Oke. Itu untuk ordo 2 kali 2. Bagaimana dengan inverse yang inverse matriks ordo 2 kali 2? Inverse itu disimbolkan dengan A pangkat negatif 1. Yang mana rumusnya adalah 1 per determinan A dikali dengan A join-nya. Gitu ya. Di mana A join ini adalah D min B min C A. Oke, determinan A adalah AD min BC. A join adalah D negatif B min C A. Nah, ini masih ingat ya, ini masih fresh harusnya karena baru dipelajari. Oke, selanjutnya untuk bagian inverse dan determinan lanjutan, ini uh, berkaitan dengan teorema anak-anak ya. Teorema atau sifat-sifat ya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal begitu ya ataupun nanti kita diminta membuktikan. Jadi bukan membuktikan ini bukan hanya ada di trigonometri begitu ya, di matriks pun ada dan salah dua contohnya itu adalah inverse dan determinan. Nah, teorema yang pertama untuk determinan ya. Untuk determinan ini teoremanya hanya satu anak-anak ya yang ada di buku yaitu determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, jadi kalau kalian nanti ada soal diminta ada matriks A kali B gitu ya, dan ada diketahui determinan A-nya, kalian diminta untuk mencari determinan B-nya, kalian bisa gunakan rumus yang ini, teorema ini. Begitu ya. Oke, selanjutnya teorema dari inverse. Teorema inverse ini cukup banyak ya, ada beberapa. Yang pertama adalah jika
A gitu ya dikalikan dengan A inverse-nya begitu, itu akan menghasilkan, ada yang tahu anak-anak? A dikali dengan A inverse-nya itu akan menghasilkan, iya, dirinya sendiri begitu ya. Inverse itu kan kebalikan begitu ya. Jadi apabila dikalikan lagi dengan hasil inverse-nya itu akan menghasilkan dirinya sendiri begitu ya. A kali A inverse sama dengan A. Yang kedua adalah bagaimana dengan matriks yang dikalikan terlebih dahulu kemudian diinverskan. Ini sama saja dengan B inverse dikali A inverse ya. Jadi dibalik begitu ya. Dan dalam matriks ini berbeda ya anak-anak, B inverse dengan A inverse. B inverse dikali A inverse itu tidak sama dengan A inverse dikali B inverse. Itu tidak sama. Tidak berlaku sifat komutatif pada perkalian matriks, khususnya inverse ya. Oke, jadi itu harap diingat. Berbeda dengan operasi perkalian yang bilangan, iya bilangan real. Kalau bilangan real kan masih bisa ya, komutatif begitu ya. Jadi dibalik. Nah, kalau saya misalnya buat begini, A kali B kali C inverse, maka jadi apa? Kalian bisa melihat dari nomor 2 ini. Berarti dibalik ya, C inverse, B inverse, A inverse. Nah, itu. Jadi pada perkalian, kalau misalnya ada dalam kurung seperti ini, seperti nomor 2 dan 3, dan kalian diminta untuk menginverskan, itu sama aja kalian cari inverse-nya dulu dari matriks C, nanti hasilnya dikalikan dengan matriks inverse matriks dari B, dan dikalikan dengan inverse matriks dari A. Oke, sampai di sini saya harap bisa mengikuti ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah yang keempat berarti ya. Yang keempat, AX sama dengan B. Jadi ada matriks A, kemudian ada matriks variabel begitu ya, sama dengan B, hasil. Maka untuk mencari X-nya itu sama dengan A inverse B. Begitu ya. Jadi nanti kalian cari inverse dari matriks A, kemudian nanti kalikan dengan matriks B. Seperti itu ya. Dan yang kelima adalah matriks variabel X dikalikan dengan A sama dengan B. Untuk mencari X-nya itu sama dengan B dikali A inverse. Nah, ini makin buat kalian tahu ya bahwa pada matriks itu tidak berlaku komutatif. Tidak sama hasilnya seperti itu ya, tidak selalu sama ya. Oke, sehingga untuk mengetahui ya atau untuk menghafal teorema keempat dan kelima ini, saya ada trik begitu. Jika X-nya di tengah, maka posisi inverse itu tetap di tengah. Jadi X A inverse B gitu ya. Jika variabel X-nya ada di depan, maka nanti inverse dari matriks A-nya itu adalah ya di luar, karena posisinya X itu paling luar begitu ya. Posisinya paling luar, maka matriks A inverse-nya nanti juga di paling luar gitu ya. Nah, itu trik dari saya ya ketika saya juga SMA belajar tentang matriks dari guru matematika saya. Oke. Nah, saya akan berikan bukan satu ya, beberapa contoh soal ya yang kiranya dapat membuat kalian semakin mantap begitu ya. Oke. Yang pertama kita coba determinan dulu ya, contoh soal determinan, consol ya. Diketahui matriks A kali B sama dengan 2002, 2002. Dan determinan A sama dengan 2. Cari, ditanya. Hitunglah determinan B. Hitunglah determinan B. Begitu. Jawab. Nah, untuk menjawab contoh soal ini, kalian menggunakan teorema yang ini, anak-anak. Teorema ini mana ya? Penunjuk dasar ini. Teorema determinan yang ini, ya. Determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Ini ingat ya. Oke, sehingga itu kita bisa terapkan untuk menyelesaikan masalah soal ini, ya. Ingat, determinan A kali B
sama dengan determinan A dikali determinan B. Oke? Maka determinan A kali B, berarti kamu cari determinan dari matriks A kali B. Anggota dari matriks A kali B udah ada nih di soal. Berarti kamu tinggal cari determinannya. Begitu ya. Oke, kita buat ke dalam notasi matriks determinan, yaitu garis lurus ya. 2002 itu artinya bentuk determinan ya. Sama dengan determinan A, berarti input 2, determinan A-nya kan 2 input ya. Kemudian dikali determinan B yang ditanya. Oke, cari determinan dari A kali B. Gampang ya, AD kurang BC. AD-nya 2 dan 2. BC-nya 0 dan 0. Berarti 2 kali 2 kurang 0 kali 0. 4, ya kan? Sama dengan 2 kali determinan B. Maka determinan B sama dengan apa? Kalau sudah bentuknya begini, udah seperti operasi bilangan bulat, begitu ya, operasi aljabar. Maka determinan B sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2. Maka nilai dari determinan B itu adalah 2. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu dia untuk determinan. Tes ini sudah saya determinan tes. Oke, itu ya anak-anak. Berikutnya untuk inverse ya. Untuk inverse. Saya coba buat contoh soal yang membuktikannya. Buktikanlah. Bentar, soalnya mana? Oh ini. Buktikan, ini inverse ya. Buktikan A B inverse dengan B inverse. Oke, sebentar saya cari mana yang kemarin ya. Sembari saya mencari, kalian boleh simak videonya ya dengan apa? Ya, mundurkan lagi gitu durasinya. Bentar ya, ini kayaknya agak jauh di mana? Oke, anak-anak, sebelumnya saya mohon maaf ya. Ini di teorema inverse. Wait ya, mana tuh? Ya, ini. Di teorema inverse ya, tepatnya di nomor 1, itu A dikali A inverse bukan sama dengan A ya. Tapi yang tepatnya itu adalah, ayo apa? Jadi ketika matriks A dikalikan dengan inverse-nya sendiri, itu akan menghasilkan matriks identitas, anak-anak ya. Matriks identitas itu disimbolkan dengan I. Ya, I. I gitu ya. Matriks I, simbol I kapital ini adalah maksudnya matriks identitas ya. Masih ingat ya matriks identitas? Matriks identitas itu adalah yang diagonalnya bernilai 1 ya, 1001 ya. Ini contohnya matriks 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya. Jadi ketika inverse dikalikan dengan matriks asalnya gitu ya, itu akan menghasilkan identitas, matriks identitas. Oke, saya ada contoh soal ya. Buktikan A dikali dalam kurung BA inverse dikali B sama dengan I. Ya. A dikali BA inverse kali B sama dengan I. Bukti. Oke, tentu saja kita membuktikan dengan menggunakan teorema ya. Teoremanya kita punya ini tadi ya. Kira-kira teorema mana yang akan kita gunakan untuk membuktikan soal itu? Tentu saja teorema yang pertama dan teorema yang kedua. Karena itu ya yang relate dengan soalnya, begitu ya. A kali A inverse sama dengan I, A kali B inverse sama B inverse kali A inverse.
Maka berdasarkan teorema yang 1 dan 2 gitu ya, ini boleh kita jabarkan menjadi yang dalam kurung dulu jadi apa? A dikali A inverse B inverse ya, dikali B sama dengan I, begitu ya. Kita punya teorema yang pertama, A dikali A inverse adalah identitas, ya. B inverse dikali B adalah identitas. Identitas dikali identitas, jelas identitas. Maka terbukti, begitu ya. Jadi tolong catatannya diperbaiki ya kalau kalian sempat mencatat tadi yang teorema 1. A dikali A inverse adalah identitas. Oke, cepat ya. Saya lupa tadi, mohon maaf ya. Oke, nah itu dia untuk determinan dan inverse lanjutan ya. Jadi agenda yang pertama sudah selesai. Ye. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda yang kedua, menyelesaikan program linear dengan metode matriks. Nah, anak-anak menyelesaikan program linear ini, kalian tahu ya program linear yang baru saja kita pelajari di kuarter 1 begitu ya, yang mana linear 2 variabel ya, yang bentuknya AX plus BY sama dengan C begitu ya, DX plus EY sama dengan F. Nah, ini dia program linear, masalah yang sering sekali muncul ya begitu dalam kehidupan sehari-hari dan di SMP juga ya, ini sangat familiar tentang soal Budi membeli 2 pensil ditambah 3 buku dengan membayar 50.000 gitu ya, kita misalkan gitu ya. Nah, program linear yang masalah seperti itu ternyata bisa diselesaikan dengan metode matriks begitu ya. Jadi nggak selamanya substitusi, eliminasi, campuran ya, tapi bisa dengan metode matriks. Nah, caranya anak-anak yang pertama adalah susun persamaan linear 2 variabelnya ke bentuk matriks. Nah, ini sudah dipelajari ya waktu di pertemuan pertama kalian belajar matriks begitu ya. Nah, untuk persamaan 1 dan 2 ini gimana kita menyusun ke dalam bentuk matriks? Ingat, ada matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks hasil begitu ya. Matriks koefisiennya berarti kamu susun semua koefisien-koefisien ke dalam satu matriks, yaitu AB, AB dan DE begitu ya. Matriks variabelnya apa? Ya jelas, variabel X dan Y sama dengan matriks hasil C dan F. Nah, ini dia kalau kita susun ke dalam bentuk matriks. Ada matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks hasil. Ya, oke. Ini bukan contoh ya, harusnya langkah-langkah. Oke, yang kedua, ya langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah ada 2 metode anak-anak ya. Kita boleh menyelesaikan program linear dengan metode determinan. Metode determinan. Ya, untuk mencari, kita kan di program linear ini mencari nilai X dan Y-nya ya. Oke, untuk mencari X itu dapat dihitung dengan dx per d. Nah, kemudian untuk Y kira-kira apa? Iya, dy per d. Jadi sesuai dengan variabelnya. Kalau X maka determinan X, kalau Y determinan Y. D di sini adalah determinan ya anak-anak ya. Oke. Determinan X dan determinan D. Oke. Perhatikan. Determinan X itu adalah, untuk mencari determinan X itu kamu change gitu ya. Change, ubah ya, ganti koefisien dari variabel X yang di sini dengan matriks hasil. Jadi kamu ganti AD menjadi CF. Ya, jadi kalau DX itu kalau kita mau tuliskan DX sama dengan ganti matriks hasil ke matriks koefisien variabel X ya. Berarti jadinya CF BE. Nah, ini dia DX. Setelah itu, sorry ini harusnya simbol matriks ya, garis lurus. Setelah itu kamu cari determinannya kayak biasa ya. CE kurang BF. Nah, untuk determinan D ya, yang D kapital yang jadi penyebut, itu adalah determinan dari matriks koefisien. Nggak ada yang diubah. Matriks koefisien ya, yaitu ABDE. Iya, nanti cari determinannya. Berarti jadi AE dikurang BD. Begitu anak-anak. Nah, kemudian untuk mencari matriks DY,
Gimana? Kalau pada matriks X kamu ganti seluruh koefisien X-nya dengan matriks hasil, maka untuk DY juga sama, ganti koefisien dari variabelnya dengan matriks hasil. Berarti jadinya AD BE diganti dengan CF gitu ya. Dengan garis lurus. Oke, kalau begitu kamu tinggal gunakan rumus determinan. Berarti AF dikurang CD ya. Nanti kalau hasilnya sudah dapat nih masing-masing, tinggal dibagikan kayak biasa. Pembagian pada ya bilangan bulat begitu. Ya. Nah, itu dia metode determinan. Selanjutnya metode dengan menggunakan inverse. Ya, yang ketiga adalah inverse. Oke, menggunakan inverse ini berdasar dari teoremanya anak-anak. Teorema inverse itu sendiri, teoremanya yang keempat, yang ini. Ya, A di sini, ya A di sini itu merupakan matriks dari koefisien gitu ya. X di sini matriks variabelnya itu yang mau dicari dan B adalah matriks hasil. Berarti untuk mencari X-nya adalah inverse dari matriks A dikali dengan matriks hasilnya yaitu B. Ingat ya. Berarti untuk yang ini dengan teknik inverse begitu dapat dituliskan dengan X, Y, matriks dari variabel sama dengan inverse dari matriks koefisien. Dalam hal ini adalah ABDE ya. ABDE inverse ya dikali dengan matriks hasil yaitu CF. Oke, sama dengan XY sama dengan rumus inverse apa? Kamu ingat ya, 1 per determinan dari matriks koefisiennya ya, yaitu ABDE. Oke, ini harusnya nggak ada lagi tulisan determinan ya, kalau udah pakai matriks determinannya. Dikali dengan adjoinnya begitu ya, yaitu D-nya itu adalah E ya. D min B min D A. Terus dikali dengan matriks hasil yaitu CF. Nah, nanti kamu cari determinannya AE kurang ini B ya, sorry. AE kurang BD, kemudian nanti cari adjoinnya nanti kalikan begitu. Nah, dalam kalian mengoperasikan ini bisa dilakukan dengan begini ya. Boleh nanti hasil dari 1 dibagi dengan determinannya ini dapat jawabannya apa, nanti langsung kalikan ke matriks adjoinnya begitu ya. Terus nanti hasilnya dikalikan lagi dengan matriks hasil yang CF. Atau kamu kalikan dulu yang matriks adjoinnya dengan matriks hasil, kemudian nanti hasilnya boleh dikalikan dengan 1 per determinannya. Gitu ya. Jadi dalam perkalian ini boleh kamu lakukan yang mana dulu nggak apa-apa. Oke, ingat ya tekniknya ya, metode determinan, inverse. Kalau metode determinan sepertinya udah bisa ya harusnya karena gampang tinggal cari angkanya. Coba saya kasih contoh ya anak-anak ya, contoh. Coba ya. Selesaikanlah persamaan linear dua variabel berikut. 2x tambah 3y sama dengan 1. 4x min y sama dengan 9. Oke, ini dia ya. Kita diminta mencari x dan y. Supaya cara determinan. Ya, ini cara determinan dulu. Oke, langkah pertama yang kamu lakukan adalah mengubah bentuk dari linear dua variabel ini jadi
bentuk matriks ya. Matriks koefisiennya apa? 2, 3, 4, min 1 dikali dengan X, Y sama dengan 1, 9. Nah ini dia setelah diubah ke matriks begitu ya. Oke, kamu cari dx-nya dulu. Biar nanti cari x-nya gampang. Dx-nya gimana? Ganti koefisien x dengan matriks hasil. Berarti jadi 193 min 1 sama dengan 1 kali min 1 dikurang 3 kali 9. Sama dengan min 1 kurang 27 sama dengan 28. Itu dia matriks determinan dari matriks X, dx-nya ya. Kemudian dy. dy adalah ganti koefisien y dengan matriks hasil. Berarti 2, 4, 1, 9. Sama dengan 2 kali 9 dikurang 1 kali 4. 18 dikurang 4 sama dengan 14. Min 1 kurang 27 ini min 28 ya. Oke. Ini dia dx dan dy. Gimana dengan d? D-nya adalah determinan dari matriks koefisiennya ya. Berarti sama dengan 2, 3, 4, min 1. Ini nggak ada yang diubah ya. Dia tetap 2 kali min 1 dikurang 3 kali 4 sama dengan min 2 kurang 12 sama dengan negatif 14. Oke, selanjutnya kamu tinggal cari X, Y-nya. X tadi sama dengan dx per d. Dx-nya berapa? Min 28 per d, min 14. Jawabannya 2. Y sama dengan dy per d sama dengan dy-nya 18 kurang 4, 14 per min 14 sama dengan 1. Maka XY-nya adalah 2 dan min 1. Ya, positif bagi negatif, negatif. 2 min 1. Gampang ya dengan cara determinan. Oke, selanjutnya dengan cara inverse. Cara inverse-nya berarti XY sama dengan 1 per determinan dari matriks koefisien. Kita sudah cari yang gak usah hitung lagi, yaitu jawabannya negatif 14. Langsung input. Sekarang tentukan adjoint-nya. Adjoint-nya dari matriks koefisien. D min B berarti min 1, min 3. D min B, D min B, min C, A berarti 4. Min C ya, min 4, 2. Min 4, 2. Oke, dikali dengan matriks hasil. Matriks hasil adalah 1, 9. Oke. Supaya nanti lebih enak operasinya begitu ya. Mending yang 1 per min 14-nya kita operasikan terakhir ya setelah kita kalikan. Oke, perkalian matriks masih ingat ya anak-anak ya. Kalikan baris dan kolom. Oke. Min 1 kali 1, min 1. Min 3 kali 9, min 27. Begitu ya. Min 4 kali 1, min 4. 2 kali 9, 18. Oke, diperoleh 1 per min 14. Min 1 kurang 27, min 28. Min 4 tambah 18. Positif 14 gitu ya. Oke, sekarang tinggal bagikan. Ini ingat ya perkalian skalar ya. Berarti nanti min 28 per min 14 dengan 14 per min 14. Jawabannya adalah 2 min 1. Ini adalah XY-nya. Jadi diperoleh XY sama dengan 2 min 1. Oke, seperti itu anak-anak. Jadi untuk menyelesaikan program linear boleh dengan dua metode, inverse dan matrix. Silakan dikuasai dua-duanya sehingga nanti mana yang diminta kamu bisa kerjakan dengan tepat begitu ya. Mau inverse, mau determinan, yang penting kamu sudah kuasai. Oke, itu saja. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di Teams ataupun PC ya, WA. Kalian punya nomor WA saya kan? Oke. Sampai ketemu di minggu depan dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.